Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andri Saputra, biasa dipanggil Andri, dengan NIM E1E022068. Saya berasal dari kelas PSPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum iktologi. Jadi, pada waktu praktikum iktologi, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu iktologi. Iktologi adalah suatu ilmu yang khusus mempelajari tentang ikan dan segala aspek kehidupan ikan yang menjadi taksonomi, biologi, atau morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, reproduksi, dan lain-lain sebagainya. Sekarang lanjut dengan morfologi ikan. Ialah melihat bentuk tubuh ikan sangat bervariasi, namun bila diamati tampak bahwa tubuh ikan mempunyai pada dasar yang sama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Ikan umumnya mempunyai bentuk tubuh yaitu suatu bentuk tubuh yang bila dipotong secara sagital, maka bagian kanan dan kiri merupakan bagian yang mirip bayangan cermin. Beberapa alat dan bahan saat praktik iktologi. Yang pertama ialah beberapa jenis ikan air laut dan ikan air tawar. Seperti contohnya ikan kembung, ikan mas, ikan lele, dan belut. Yang kedua, siapkan nampan. Yang ketiga, baskom. Yang keempat, ember. Amati dan deskripsikan morfologi ikan. Dalam mendeskripsikan ikan dilakukan secara berurutan, mulai dari yang umum sampai ke bagian yang khusus. Yang ketiga, deskripsi dilakukan secara berurutan, tidak melompat-lompat, namun harus tuntas satu persatu, mulai dari bentuk tubuh, bentuk kepala, bentuk mulut, letak sungut, anggota gerak, dan bentuk ekor pada ikan. Dan yang terakhir, gambarkan dan jelaskan bagian-bagian morfologi ikan, morfometrik dan meristik ikan. Pada praktikum kemarin kami juga membahas tentang morfometrik dan meristik ikan, sekalian praktikan. Mometrik adalah ukuran bagian-bagian tertentu dari struktur tubuh ikan. Ukuran ikan adalah jarak antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Alat dan bahannya ialah yang pertama ikan mas, ukuran sedang, seperangkat alat bedah, telenan, ember atau baskom, tisu. Kerjanya ialah potong atau belah bagian punggung ikan dengan membuka bagian perutnya. Buang sisa-sisa daging yang melekat di tulang ikan dengan hati-hati sampai ke bagian sirip ekor. Gambar kerangka ikan dan tuliskan bagian-bagiannya. Dan adapun yang terakhir, potong salah satu tulang di bagian ekor, gambarkan dan sebutkan bagian-bagiannya. Anatomi ikan. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Pada ikan jantan disebut testis, dan pada ikan betina disebut ovarium. Umumnya ikan bersifat biseksual, namun ditemukan pada bersifat uniseksual. Gonad berbentuk memanjang dan menggantung di bagian atas dengan perantaran mesokium. Adapun alat dan bahan waktu praktikan kemarin tentang anatomi ikan ialah ikan mas, seperangkat alat bedah, air, telenan, ember, dan baskom. Cara kerjanya, ikan atau sampel diletakkan di atas telenan. Yang kedua, buka bagian perut ikan dengan membuat sayatan dan membelah bagian punggung ikan.
Bersihkan dari sisa-sisa darah dengan hati-hati tanpa memindahkan organ dalam tubuh ikan. Yang terakhir, gambarkan bagian dalam tubuh ikan dan sebutkan bagian-bagiannya. Pun yang kelima atau yang terakhir, otot. Otot merupakan sistem organ tubuh yang mempunyai peran sentral dalam gerak ikan. Ikan mempunyai 3 macam otot, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Otot bergaris mencakup sebagian besar otot badan dan ekor. Pada otot kemarin kami yang pertama melakukan pemotongan secara melintang pada bagian bawah, punggung, dan bagian atas perut ikan. Yang kedua, bersihkan potongan dari sisa-sisa organ dalam perut ikan dan sisa-sisa darah. Dan yang terakhir, kami menggambarkan otot pada potongan ikan tersebut. Sekian pembahasan tentang praktikum iktologi kami kemarin dari saya M. Andri Saputra. Itulah teman-teman, itulah penjelasan tentang praktikum iktologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.